Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di program Tanya Ustadz. Sahabat ICBS TV dimanapun Anda berada, semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini tamu kita sudah tidak asing lagi di kalangan ICBS TV, Ustadz Syukri Mauludi LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Ustaz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begini Ustadz, Ana ingin bertanya Ustadz kali ini, di bulan suci Ramadan ini, katanya kan semua syaitan itu dibelenggu Ustadz di dalam neraka. Pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya. Tapi kenapa Ustadz masih banyak saja yang berbuat maksiat Ustadz? Itu bagaimana tuh Ustadz? Pandangan Ustadz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelumnya kita bersyukur Ustadz ya, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan indahnya beribadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Kemudian setiap Ramadan itu biasanya kita mendengar bahwasanya seperti yang Ustaz bilang tadi, setan-setan itu akan dibelenggu. Dan banyak yang bertanya, kenapa masih banyak maksiat terjadi di bulan suci Ramadan ini? Padahal ini merupakan hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan, "Idza jaa Ramadan futtihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin," atau wa sulsilatis syayatin. Yang mana artinya adalah apabila Ramadan itu telah datang, maka dibukakanlah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan itu akan dibelenggu. Nah, melalui hadis ini kita melihat masih banyak terjadi kemaksiatan. Apakah yang dikatakan oleh Rasulullah itu salah? Tentu tidak mungkin. Pasti yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah benar. Nah, kemudian para ulama mengatakan maksud dibelenggu di sini itu ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya dibelenggu itu memang benar-benar dibelenggu gitu. Namun walaupun setan itu dibelenggu, sumber kemaksiatan itu tidak hanya dari setan. Karena sumber kemaksiatan itu juga dari hawa nafsu manusia. Jadi bagi orang yang tidak melaksanakan puasa dengan sepenuh hati, maka hawa nafsunya itu akan kembali menguasainya. Sehingga dia akan selalu melakukan kemaksiatan. Walaupun mungkin itu sudah berada di bulan suci Ramadan. Kemudian juga Ustadz, ada yang mengatakan ketika setan itu dibelenggu, namun bekas-bekas dari ajaran setan itu masih ada gitu. Contohnya selama 11 bulan mungkin seseorang itu senantiasa diganggu oleh setan, digoda oleh setan. Atau istilahnya itu selama 11 bulan itu dia dilatih oleh setan untuk melakukan kemaksiatan. Jadi walaupun setan itu dibelenggu ketika Ramadan, maka sisa-sisa dari yang dilatih oleh setan itu masih ada di dalam diri seseorang. Maka kemaksiatan itu akan selalu dia lakukan. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan kalau setan dibelenggu itu hanya makna kiasan. Jadi maksudnya adalah karena Ramadan ini adalah bulan yang mulia, yang mana sumber-sumber kebaikan itu banyak, sehingga itu menutup pintu-pintu atau celah-celah bagi setan untuk menggoda manusia, sehingga kemaksiatan menjadi berkurang. Contohnya Ustaz, dengan datangnya bulan Ramadan ini, orang-orang yang biasanya mungkin sering melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ketika Ramadan datang ternyata tiba-tiba dia berubah. Dia datang ke masjid, dia pergi sholat ke masjid 5 waktu, yang biasanya mungkin dia tidak pernah datang ke masjid. Jadi ini merupakan bentuk dari kemuliaan dari bulan suci Ramadan. Masya Allah Ustaz. Jadi seperti itu. Jadi Ustaz, gimana nih Ustaz, kiat-kiatnya Ustaz, agar kita tidak melakukan maksiat di bulan suci Ramadan Ustaz? Jadi yang harus kita lakukan supaya kita tidak melakukan kemaksiatan di bulan suci Ramadan, tentunya adalah dengan memperbanyak ketaatan atau memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rumusnya adalah tatkala ketaatan itu naik, maka kemaksiatan akan turun. Dan ketika kemaksiatan itu naik, maka ketaatan seseorang juga akan turun. Maka yang harus dinaikkan di sini adalah ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak-banyak beribadah kepadanya. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan tersebut senantiasa bertambah dan juga berkurang. Yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Dia akan bertambah dengan ketaatan dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Makanya ketika seseorang ketika Ramadan ini dia mengisi hari-harinya, mengisi waktu-waktunya untuk beribadah atau dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kemaksiatan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Masya Allah. Penjelasan yang sangat lengkap sekali Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya.
Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan dengan lengkap oleh Ustadz Syukri. Insya Allah semoga apa yang telah disampaikan dapat kita terima dengan sebaik-baiknya. Kita ketemu lagi di episode Tanya Ustadz berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.